Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kita saksikan bersama di Selasar Ahu terdapat penyambutan berupa iring-iringan menteri dan wakil menteri yang dirangkaikan dengan pedempora Taruna Politeknik Imigrasi dan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Bukan buat kantor, buat konten. Hadirin mohon berdiri. Datang kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Istri. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Hukum, Wakil Menteri Hak Asasi, dan selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta istri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta istri, Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta istri, yang terhormat Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta istri, Wakil Menteri Hukum beserta istri, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia beserta istri, dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kami hormati, pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, staf ahli, staf khusus dan penasehat kehormatan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta pengurus, pejabat fungsional ahli utama, pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum, virtual, Kepala Kantor dan Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik yang hadir secara langsung maupun via wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, serta Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ungkapan rasa syukur atas segala karunia Tuhan dan terlaksananya acara ini, marilah kita bertafakur sejenak, menundukkan kepala seraya memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Azahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita sebagai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan
yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya basital yadain bil atiyah, Tuhan yang maha luas kasih dan karunia-Nya, dalam suasana yang khidmat ini kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu seraya bersyukur kepada-Mu. Anugerahkan kepada kami nikmat sehat wal afiat zahir dan batin, agar kami mampu mengerahkan segenap potensi diri mengabdi untuk negeri demi Indonesia yang terus melaju menuju kejayaan Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika nastaghith. Tuhan yang maha mulia, dengan rahmat dan kasih-Mu kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto senantiasa dalam naungan agar mereka mampu menjalankan amanah konstitusi dengan sebaik-baiknya. Utamanya ya Rabb, kami mohon kepada-Mu untuk para menteri yang menjalankan tugas di bidang hukum dan HAM, kokohkan semangat koordinasi, kolaborasi dan sinergitas di antara mereka. Sinergi dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, sinergi dalam memberikan perlindungan optimal terhadap hak asasi manusia, dan sinergi dalam menyajikan layanan publik terbaik kepada masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan benar-benar berdampak luas maslahatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya, terimalah permohonan kami. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkembang menjadi dan fokus pada bidangnya masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya, mari bersama sambutan selamat datang dan pemaparan singkat tim transisi kementerian oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada yang kami hormati Komisaris Jenderal Polisi Dr. Diko Avita SIK SAMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Budaya beserta Ibu yang kami hormati, Bapak hormati
SP beserta keluarga. Kami hormati Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SHM. Kami hormati Bapak Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Profesor Dr. Putu Hasibuan MM beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Hukum Profesor Dr. Edward Omar. Hadir juga Ibu. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Mugianto SIPNMAP beserta Ibu dan keluarga. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Bapak Silmi Karim SIM MBA beserta keluarga, para pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Migrasi dan Pemasyarakatan. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, seluruh tamu undangan baik hadir secara langsung maupun secara virtual serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur pada Tuhan karena atas rahmat-Nya lah kita bisa hadir di sore hari ini merangka penyambutan Bapak Menteri Koordinator beserta seluruh jajaran dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami seluruh jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengucapkan selamat datang Bapak Menko, Bapak Menteri dan Bapak Wamen dalam perjalanan baru kementerian ini. Kehadiran Bapak menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Sekretaris Jenderal akan menyampaikan kesiapan transisi Kementerian Hukum dan HAM melalui 3 2025. Selanjutnya atas perintah Bapak Menteri kami dipanggil cepat dan komunikasikan. Kita harus menjadi contoh di dalam proses transisi ini untuk menjadi kementerian yang paling cepat bertransformasi. Kemudian tim gabungan bekerja di mana dari Ketua Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan, Wakil Ketua Bapak Staf Ahli Bidang Reformasi, para karu, seluruh karu, di beberapa bidang, yaitu bidang regulasi dan kelembagaan, bidang program dan anggaran, bidang keuangan, bidang SDM, serta bidang aset, BNN dan PBJ dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Bidang regulasi dan kelembagaan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan Presiden, Kementerian Lembaga yang sedang disusun, serta untuk mempersiapkan langkah transisi ini, kami mempersiapkan draft SKB 3 Menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian. Kami juga telah mengidentifikasi adanya 407 regulasi yang perlu dilakukan penyesuaian serta revisi hukum operasional, hukum hak asasi manusia serta imigrasi dan pemasyarakatan. 2. Bidang program dan anggaran. Kami telah menyusun langkah-langkah strategis terkait program dan anggaran, mulai dari perubahan bagian anggaran pada masing-masing kementerian sampai dengan pengusulan revisi anggaran dan penandatanganan perjanjian kerja 2025. Untuk tahun anggaran 2004, alokasi anggaran masing-masing kementerian telah ditetapkan sebagai berikut. Kementerian Hukum 7,294 triliun rupiah yang akan difokuskan pada penguatan pelayanan hukum dan penyusunan regulasi yang mendukung kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian HAM 64,855 miliar rupiah yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, serta pelaksanaan kerjasama rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global.
Kemudian selanjutnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 13,397 triliun rupiah dengan fokus peningkatan pelayanan keimigrasian, penguatan sistem pemasyarakatan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung operasional kedua sektor ini. Adapun yang dapat kami laporkan bahwa program kerja yang akan dijalankan oleh Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi serta pemasyarakatan fokus utamanya tetap pada capaian kinerja sampai Desember 2024. Selanjutnya, untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi, kami menjadwalkan rapat bersama para menteri yang akan dipimpin oleh Bapak Menko. Untuk waktu dan tempat, kami nanti berkoordinasi dengan Bapak Menko dan menteri yang lain. 3. Bidang keuangan. Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan efisiensi, kami telah menyusun langkah strategis pengelolaan keuangan mulai dari mempersiapkan laporan keuangan triwulan 3 tahun anggaran 2024 sampai dengan pelaporan penerimaan hibah. Terkait mekanisme revisi dan penggeseran anggaran, kami telah memastikan setiap proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target program. Sistem revisi anggaran telah dibuat lebih fleksibel namun ketat guna memastikan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan operasional. Hal ini juga dilakukan audit internal secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan, dan dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 15 kali. Hal ini merupakan capaian dari komitmen dari seluruh jajaran. Yang keempat, bidang sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita total sejumlah 65.157 pegawai, terdiri dari 5.144 pegawai pusat dan 60.013 di pegawai wilayah. Salah satu fokus kami adalah pemisahan pegawai berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian. Selanjutnya, kami juga telah menyiapkan langkah strategis mulai dari pengangkatan PLT, nanti itu tergantung dari Bapak Menteri, kemudian juga pengangkatan CASN sedang berproses tes sekarang. Lanjut, 5 bidang aset, BNN dan pengadaan barang dan jasa. Saat ini Biro BNN bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di ketiga kementerian yang baru dibentuk. Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian. Kami juga sedang mempersiapkan unit kerja pengadaan barang jasa di masing-masing kementerian untuk mendukung kemandirian dalam proses pengadaan. Hingga UKPBJ terbentuk sepenuhnya, pengadaan barang dan jasa masih dikoordinasikan oleh Biro BMNS Kementerian Hukum dan HAM. Yang keenam, untuk bagian umum, untuk fasilitas Bapak Menteri dan seluruh jajaran, kami telah menyiapkan untuk kantor sudah direnovasi, Pak. Selama seminggu ini Pak Karo Umum tidak tidur, Pak. Jadi terus ini Pak Asep, mudah-mudahan nanti Bapak kantornya bisa bagus dan bekerja nanti dengan optimal. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan kami yang dapat kami sampaikan. Kami masih menyadari masih banyak yang harus ditingkatkan dan disempurnakan. Namun kami berkomitmen untuk terus bekerja keras bersama-sama di bawah kepemimpinan Bapak Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta para menteri dan wakil menteri yang hadir hari ini. Kami akan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi sehingga dapat mendukung setiap kebijakan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menko dan Bapak Menteri untuk dapat memberikan sambutan dan arahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, transformasi ini bukan sekedar perubahan struktur, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintah yang lebih efisien dan adaptif. Dan selanjutnya mari kita ikuti bersama Prakata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepada yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SH.MH dan Bapak Silvi Karim SEME MBA, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum, Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Profesor Dr. Haji Yusril Islam Mahendra, SH MSc, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Profesor Dr. Oto Hasibuan, SHMH, Menteri Hukum, Dr. Supratman Andi Aktas, SHMH, Bapak Menteri HAM, Bapak Natalius Tige, Bapak Wakil Menteri Hukum, Profesor Dr. SHMH, beserta jajaran Kementerian Hukum, Wakil Menteri HAM, Bapak Mugianto Sipin, beserta jajaran Kementerian HAM, para pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi Kemasyarakatan, para staf ahli, staf khusus dan penasihat kehormatan, Menteri Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pejabat fungsional ahli utama maupun virtual, para kepala kantor wilayah, kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta seluruh hadirin yang mulia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia limpahan rahmat dan kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi manusia, Kementerian Hukum dan Pemasyarakatan, serta seluruh pihak yang ikut serta pada penyambutan hari ini. Pada hari ini kami baru saja dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan, ikut juga Bapak Wakil Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan, yang ini merupakan suatu kehormatan bagi kami yang diberikan kepercayaan dan kehormatan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban amanah sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, saya merasa suatu bersama dan keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas mulia sebagai penjaga gerbang Nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat. Ke depan kami mohon bantuan dan dukungan dari rekan-rekan semua agar saya mampu menjalankan tugas sebaik mungkin dalam rangka mendukung petunjuk dan arahan Menko Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sudah berpengalaman di bidang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama prakata Menteri Hak Asasi Manusia didampingi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia kepada yang Mugianto Sipin, disilakan.
badannya pendek, tapi nadanya panjang. Nah, saya sudah kenal semuanya, para menteri dan para wakil menteri, lebih dari 20 tahun. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan saya banggakan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan, kakak saya, abang saya, Profesor Dr. Otto Hasibuan, yang cerdas dan pintar. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Menteri yang baik, yang mulia, Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman. Saya juga anggap kakak saya dari sisi politik. Yang saya hormati dan saya muliakan, saudara saya yang satu daerah dari ujung timur non-Jawa, Profesor Dr. Erik Aryeks. Beliau tengahnya ada. Beliau dosen waktu saya masih demo-demo di lapangan. Jadi beliau nulis banyak artikel waktu itu. Ya, menjadi spirit untuk perjuangan, mengarahkan kami perjuangan dalam koridor hukum. Tulisan artikel-artikelnya ya, Bapak Wakil dan saya muliakan Bapak Menteri Imigrasi dan Masyarakatan, Komisaris Jenderal Andrianto. Mohon maaf, saya tidak menyebut gelar karena saya tidak hafal. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Simli Karim. Akan seluruh staf, ya, juru parkir dulu saya hormati, karena saya pernah jadi juru parkir di Kementerian Transmigrasi. Mereka ada di sini nggak? Ada yang masuk nggak? Setelah itu saya juga pernah menjadi pegawai honor di Kementerian Trans. Jadi saya hormat pegawai honor. Lalu CPNS, PNS eselon 4 fungsional struktural sampai staf khusus menteri dan pimpinan Komnas HAM, dan hari ini menjadi menteri. Begitu panjanglah saya mendaki Gunung Kartens dengan perjuangan yang berliku-liku. Jadi pegawai negeri, saudara-saudara sekalian, ya kita saling hormati, karena belum tentu juru parkir itu tetap menjadi juru parkir. Jangan-jangan jadi juru mudi.
para pejabat tinggi eselon 1, 2, dan para pejabat-pejabat pekerja fungsional yang saya muliakan. Saya merasa berpindah tempat dari kehidupan normal ke kehidupan formal. NP, normal itu N, Natalius. P, formal, Pigai, NP. Ternyata hanya Mugianto yang nggak ada. Nah, jadi berpindah tempat aja, pindah tempat saja. Yang pertama pindah tempat dari Latuhar Hari ke Kuningan. Pekerjaannya sama, yaitu pekerjaan kemanusiaan. Berpindah tempat dari sebagai aktivis kemanusiaan di lapangan, di jalanan, di kampung-kampung, di dusun-dusun, di desa-desa, masuk ke kantor yang mulia untuk menjadi menteri. Jadi hanya pindah tempat. Saya setiap hari, maaf agak sedikit bahasa sederhana, setiap hari soal hak asasi manusia itu pekerjaan saya yang saban hari saya ada pada diri saya. Di rumah saya berpikir HAM, di jalanan saya berpikir HAM, di kampus juga bicara tentang HAM. Lebih dari 100 kali di televisi dialog saya bicara tentang HAM. Jadi soal aspek masalah-masalah substansial tentang hak asasi manusia merupakan bagian dari kehidupan saya. Dan kebetulan saya dengan Pak Wakil Menteri, kami aktivis di lapangan, aktivis PRD, SNIT, elemen D. Hanya dia kita di kelompok Cipayung, saya di Pemkri. Nah, bedanya di situ. Kami dua, tapi sama-sama aktivis. Nah, dunia aktivis itulah yang menerpa kami progresif, dinamis, dan lebih solidar, persaudaraan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, di mana aspek-aspek itu dirumuskan oleh Bapak Presiden terpilih, Presiden yang sekarang kita punya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto, dalam rumusan pertama cita-cita, yaitu Askar Cita nomor 1. Nomor 1 adalah hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan. Jadi itulah sebenarnya ketika kita menerjemahkan cita-cita ini, maka ada keinginan besar Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk membangun atau melaksanakan kebijakan berbasis nilai-nilai atau yang dijiwai oleh semangat nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, karena ingin bangun Indonesia berbasis hak asasi manusia, kebijakan berbasis hak asasi manusia, pembangunan berbasis hak asasi manusia, maka dibikinlah ruang yang namanya Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu artinya, Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang melaksanakan
pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda ya. Pembangunan HAM. Lain dengan Komnas HAM. Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM. Berarti pengawas di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak, fisik dan non fisik. Karena itu arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM. Jadi pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan hak asasi manusia. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM itu sebagai pengawas. Ada 3 kebijakan tugas pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi kita berdasarkan konstitusi dunia. Yang pertama adalah penghormatan terhadap HAM, yaitu membuat regulasi dan lain. Yang kedua adalah melindungi warga negara. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan hak warga negara. Yang ketiga aspek ini adalah bagian dari pembangunan HAM. Maka mulai dari penyusunan katakanlah visi misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Kalau pembangunan ada fisik non fisik. Karena itu kalau fisik non fisik tidak bisa hanya diberikan anggaran yang kecil. Tak bisa. Ini kerjaan tim ini. Coba dirumuskan kembali. Ya, coba dirumuskan. Bagaimana kalau saya bilang kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa 80.000 desa. Tapi kalau saya nggak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat. Saya 20 tahun ikut dengan presiden dalam 30 tahun saya mengenal presiden. Bagi saya tidak ada hubungan. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari 20 triliun cuma 64 miliar. Nggak bisa. Tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian, terima kasih dan saya ini tidak mengenal siapa tim transisi ya. Saya nggak mau tahu. Dan jelas pokoknya tim, bukan individu. Pokoknya tim ya. Dan saya menyampaikan terima kasih. Saya diterima dengan baik di tempat ini oleh Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan saudara-saudara yang nanti menjadi bagian dari pasukan saya di Kementerian HAM, dari Direktorat Jenderal HAM. Saya berharap kita menjadi bagian dari satu kesatuan keluarga besar. Sebelum saya mau ingin sampaikan sebelum saya tutup. 5 tahun di Komnas HAM, saya komisioner terbaik. Hasil polling dari staf.
Jadi dengan saya tidak usah formal, yang biasa-biasa saja. Ya, ini gaya pidato saya aja berbeda kan. Dan saya dengan Pak Wakil Menteri kami datang sebagai aktivis untuk menjadi bagian dari keluarga dalam merumuskan apa yang ada dalam pikiran kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama prakata Menteri Hukum didampingi Wakil Menteri Hukum kepada yang terhormat Dr. Supratman Andi Akas SH.MH dan Profesor Dr. Edward Omar Syarif YT SH.MHum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, serta Ibu. Dan saya hormati Menteri Hak Asasi Manusia, saudara saya Bapak Natalius Pigai, yang telah lama kami berhubungan, lama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Komisaris Jenderal Polisi Agus Adrianto beserta Ibu.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Yang kami hormati Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Mugianto Sipin. Yang kami hormati Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang sering saya panggil Bro Silti Karim. Para pimpinan tinggi media, saya lupa menyebut Wakil Menteri Hukum Profesor Edi yang saya hormati. Para pimpinan tinggi media, staf ahli, staf khusus, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para tamu undangan yang kami hormati. Hanya 1-2 patah kata ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selama ini belum sempat saya kunjungi. Berhubung memang sejak awal peristiwa hari ini, memang itulah yang menjadi tugas utama saya dalam rangka mempersiapkan upaya pemisahan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian kita berterima kasih, ternyata kehadiran Prof. Yusril bisa mempersatukan kembali Kementerian Hukum dan HAM. Kami bangga kepada beliau karena beliaulah yang selama ini kami ajak banyak diskusi, dan pada akhirnya beliau menjadi koordinator kami semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi insya Allah nanti di banyak kesempatan kita akan lebih banyak berkomunikasi. Namun demikian saya ingin memberi kesempatan kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga merupakan keluarga besar kita semua, dan hari ini kembali lagi menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Prof. Yusril yang saya hormati, Bapak Komjen Agus Adrianto yang saya hormati, sahabat saya Bapak Natalis Bigai, Prof. Otto Hasibuan yang saya hormati, Wakil Menteri Koordinator, Pak Silti Karim, Wakil Menteri Pemasyarakatan, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Pak Mugi sebagai Wakil Menteri HAM. Terima kasih Pak Pratman. Ketika saya kecil, ada sebuah lagu yang ditulis oleh Minggu Stayhutu yang dibawa judul Pergi Untuk Kembali. Untuk membantu Pak Pratman, saya siap untuk melaksanakannya karena saya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian dan 1 menteri koordinator ini adalah untuk lebih fokus pada pekerjaan masing-masing, dan ini di bawah koordinasi Prof. Yusril. Kalau saya tidak salah ini kali yang ketiga Bapak kembali ke tempat ini lah. Bapak zaman Gus Dur, zaman Mega, dan sekarang zaman Bapak Prabowo Subianto, dan makamnya sudah naik, bukan lagi Menteri Hukum dan HAM tapi Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Fokus Pak Pratman dan saya sebagai pembantunya Pak Pratman adalah untuk bidang perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan hakim. Dan kemudian ada beberapa juga terkait dengan BPSDM, kemudian BSK. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Pratman sebagai Menteri Hukum yang memberikan kesempatan memberikan sambutan kepada saya. Terakhir kali Pak Sekjen Praniko Avinta, terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama prakata Menteri Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi Haji Yusril Iza Mahendra, SHMSC, dan Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Profesor Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang saya hormati Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas. Yang saya hormati Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai, yang sehari-hari saya panggil Bro. Kemudian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Hardianto. Kemudian Bapak Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, tadi Pak Otto Hasibuan. Kemudian Wakil Menteri Hukum Bapak Edward Omar Syarif-Yarij. Kemudian Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Mugianto Sibin. Kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Silvi Karim, yang sudah saya kenal lama. Kemudian para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para staf ahli, staf khusus dan penasihat kehormatan Menteri Hukum, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di Kementerian Hukum sekarang ini, atau dulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sama-sama kita menyambut kedatangan para pemimpin, para menteri, para wakil menteri yang baru yang selanjutnya akan menangani tugas-tugas yang selama ini jadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya teringat pada tahun 1999, sudah lama sekali. Ketika itu saya dilantik sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di kementerian ini. Dan hanya beberapa bulan kementerian itu berubah nama dan ruang lingkup tugasnya menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada waktu itu, Kementerian Negara Urusan HAM yang dipimpin oleh almarhum sekarang Bapak Hasbullah Samad dilikuidasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan diintegrasikan kepada Kementerian Departemen Hukum dan Perundang-undangan, maka jadilah dia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Saya menyadari pada waktu itu dalam usia 40 tahun memimpin departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu, dengan sekian pejabat eselon 1 dengan tugas dan ruang lingkup yang sangat besar dan sangat berat, karena satu dengan yang lain tidak berhubungan sama sekali. Antara Dirjen Pemasyarakatan dengan Dirjen Haki itu tidak ada yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi dan reorganisasi
Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru. Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia yang tadi saya katakan sempat diciptakan dan dilikuidasi sendiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan sekarang dipisahkan kembali dan dibentuk kembali Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri. Kemudian tugas-tugas pada waktu itu memang sangat berat, sangat rumit keadaannya, apalagi kita dihadapkan kepada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain. Banyak sekali tuduhan-tuduhan telah terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, dan kementerian kita ini pada waktu itu berhasil membentuk undang-undang sekaligus juga membentuk pengadilan hak asasi manusia, pengadilan HAM ad hoc, dan juga menyelesaikan rancangan undang-undang kemudian tentang Truth Commission and Reconciliation, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan kita pada waktu itu dengan sedikit kepala tegak berani menghadapi tantangan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beberapa anggotanya mengancam akan membentuk International Tribunal atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di negara kita. Alhamdulillah dapat kita hindarkan bersama. Sekarang langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto mereorganisasi kementerian yang sangat besar ini menjadi 3 kementerian patut kita sambut dengan rasa syukur, dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali. Saya teringat tahun 99 ketika masuk kementerian ini, yang agak terbengkalai adalah pemasyarakatan. Sehingga saya pada waktu itu mengangkat Dirjen Pemasyarakatan menjadi Sekjen Departemen Kehakiman dan HAM karena menyadari bahwa yang paling berat adalah menangani pemasyarakatan. Mungkin sekarang sudah tidak, tapi dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama. Seperti kita maklum, Presiden Prabowo Subianto mempunyai ambisi yang sangat besar untuk memajukan bangsa dan negara kita ini, membangun ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sekitar 7%. Dan cita-cita beliau, cita-cita kita bersama juga, pada tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di dunia ini. Dan kita semua berkeyakinan bahwa ambisi untuk membangun ekonomi yang luar biasa itu ya sangat tergantung kepada sejauh mana kita dapat menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum di negara kita ini. Karena itu tugas kita bersama beberapa kementerian ini bukan saja membangun norma-norma hukum, tapi juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti. Dengan hukum yang adil dan pasti, insya Allah investasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baiknya. Terakhir, harapan saya berterima kasih ya, karena semua kita ini bukan orang asing satu dengan yang lain. Dengan Pak Otto Hasibuan ini, beliau ini bos saya di Praja. Advokat saya itu yang kena teken beliau. Jadi kalau beliau kartu advokat itu saya nggak bisa praktek di pengadilan. Pak Otto ini orang baik, ya orang baik saya kenal sejak lama. Alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis. Begitu juga saya kenal semua, Pak Supratman, saya kenal lama, beliau aktivis, kemudian Ketua Balik, Kepala Balik, kemudian juga Pak Agus saya kenal baik dari Baris Krim terus ke
Wakapolri, kemudian turun Pak Dr. Yusbigai. Sudah lama guru ini saya kenal, sejak dari aktivis jalanan sampai kemudian menjadi anggota Komnas HAM. Kemudian saya kenal juga kemudian Pak Silmi Karim, saya kenal baik juga. Kemudian Pak apalagi Pak Edward ya, Omar Syarif saya kenal lama sekali ya, sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga Pak Mugianto. Pak Mugianto mungkin baru kenal belakangan ini Pak, tapi sudah sering dengar namanya, tapi belakangan ini baru saling banyak bekerja sama. Kemudian juga yang lain-lain, semuanya itu juga masih ada. Saya bertemu tadi dulu pegawai dari Kementerian Hukum dan HAM ini yang pada waktu saya menjadi menteri di sini, sekarang mungkin dulu barangkali masih staf biasa, sekarang sudah pada jadi pejabat di Eselon 1 semua barangkali. Dan mohon kehadiran kami diterima di kementerian ini, dan mohon didukung kalau kami benar, berikan dukungan kalau kami salah, jangan segan-segan memberikan koreksi kepada kami. Sampaikanlah segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Jangan salah terus masuk medsos terus jati maki wakado begitu. Lebih baik kita saling bertegur sapa, menyampaikan kalau ada salah silakan dikoreksi. Kita yakin bahwa kita semua ini berjiwa besar akan menerima segala koreksi yang positif diberikan oleh kita semua. Silakan Pak, sedikit. Terima kasih Bapak sekalian semua. Selamat sore. Terima kasih nih Pak Menko yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan satu atau dua kata di sini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada Supratman, ada Tulus Bigai, ada Prof. Edi, ada Pak Silmi Karim, ada Pak Mugi, ada Pak Niko, Pak Sekjen, ada Pak Asep, dan semua jajaran Kementerian Hukum yang ada sekarang ini. Terus terang aja, dari semua mungkin yang ada, baik menteri maupun wakil menteri, saya mungkin yang tidak pernah satu birokrasi. Kali Menko kita ini sudah 3 kali jadi menteri. Meskipun dia sekarang jadi advokat, tapi tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi advokat secara terus-menerus tanpa henti. Mulai tahun 1983, mulai dari IKADIN, Advokat Indonesia Berdiri, saya mulai mengikuti suatu conference di New York hanya untuk mengejar organisasi berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat, sampai terakhir berdiri Pradi. Jadi budaya ini mungkin menjadi tantangan berat buat saya. Oleh karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya tidak percaya mungkin Pak Prahman juga sudah mengalaminya. Saya akan belajar banyak nih dari Prahman bagaimana bisa bekerja sama dalam satu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo saya memang puluhan tahun mengikuti beliau dan sempat kalah dengar. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus mendukung Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan pernyataan bagaimana orang lemah, agak miskin, berdasarkan hukum, membela orang lemah. Saya tertarik, saya bilang. Tapi istri saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri ya. Ini saya nggak bohong, istri saya dari sini. Dia ancam terus saya. Nggak boleh katanya. Kenapa sih? Enggak, saya tahu kamu katanya. Bukan duniamu lagi itu mungkin katanya. Jadi
Jadi kamu sudah terlalu lama di organisasi, praktek pengacara. Kamu mungkin sudah di comfort zone, jadi susah katanya. Tapi jalan hidup berubah. Dan diajak untuk sama, saya katakan saya jadi perintah mungkin di jalan Tuhan, saya apapun sulitnya, tapi saya akhirnya percaya, mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini. Dan saya bahagia sekali ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ. Saya bilang, waduh, kali ini sudah tenang saya. Karena saya sudah biasa bekerja sama dengan Pak Yusril. Karena waktu tanya, saya mau jadi wakil Menteri Koordinator Hukum, Koordinator. Terus saya tanya, saya terus bilang tidak iya. Tapi siapa koordinator Menteri Koordinator saya? Dia senyum, dia bilang Pak Yusril. Ya udah, saya bilang saya terima Pak, saya bilang. Karena kalau tidak kan susah juga kita kerjasama gitu Pak ya. Karena saya kan terbiasa. Jadi karena itu ibu sekalian, terimalah kami di sini dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa bersama dengan semua tim yang ada di departemen ini. Karena satu pesan Pak Prabowo selalu teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang dan sukses lagi. Terima kasih Bapak sekalian semuanya. Terima Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Masuk ke kantor yang mulia untuk menjadi menteri. Jadi hanya pindah tempat. Saya setiap hari, maaf, agak sedikit bahasa sederhana. Setiap hari
soal hak asasi manusia itu pekerjaan saya yang saban hari saya ada pada diri saya. Di rumah saya berpikir HAM, di jalanan saya pikir HAM, di kampus juga bicara tentang HAM. Lebih dari 100 kali di televisi dialog saya bicara tentang HAM. Jadi soal aspek masalah-masalah substansial tentang hak asasi manusia merupakan bagian dari kehidupan saya. Dan kebetulan saya dengan Pak Wakil Menteri, kami aktivis di lapangan, aktivis PRD, Smith, elemen D. Hanya dia tidak di kelompok Cipayung, saya di Pemkri. Nah, bedanya di situ. Kami dua, tapi sama-sama aktivis. Dunia aktivis itulah yang menerpa kami progresif, dinamis, dan lebih solidar, persaudaraan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan. Di mana aspek-aspek itu dirumuskan oleh Bapak Presiden terpilih, Presiden yang sekarang kita punya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto, dalam rumusan pertama cita-cita, yaitu Askar Cita nomor 1. Nomor 1 adalah hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan. Jadi itulah sebenarnya ketika kita menerjemahkan cita-cita ini, maka ada keinginan besar Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk membangun atau melaksanakan kebijakan berbasis nilai-nilai atau yang dijiwai oleh semangat nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, karena ingin bangun Indonesia berbasis hak asasi manusia, kebijakan berbasis hak asasi manusia, pembangunan berbasis hak asasi manusia, maka dibikinlah ruang yang namanya Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu artinya Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda ya. Pembangunan HAM. Lain dengan Komnas HAM. Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM. Berarti pengawas di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak, fisik dan non fisik. Karena itu arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan. Jadi pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan hak asasi manusia. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM itu sebagai pengawas. Ada 3 kebijakan tugas pemerintah yang diamanatkan. Bentar ya. Pak Sekjen, ayo Pak Sekjen. Enggak, nanti tim transisi penting. Transisi dari Kemenkumham menjadi kementerian yang baru ini apa yang perlu dilakukan? Tim transisi sudah bekerja. Tadi Pak Sekjen sudah paparkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM paling lambat bulan Juni tahun 2025 semua terkait dengan proses alih status baik kepegawaian, sarana prasarana itu akan selesai. Karena itu mungkin ini akan yang tercepat. Kami berharap sekali lagi Kementerian Hukum dan HAM ingin menjadi contoh
bagi kementerian-kementerian yang lain bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan itu adalah sebuah kebijakan Presiden karena Presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program. Dan itu yang kita lakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, nanti Pak Wamen yang jawab. Intinya kami akan bersama-sama memperjuangkan ke Kementerian Keuangan, tentu juga atas restu kepada Presiden. Targetnya apa yang ingin dicapai 100 hari ke depan kan semua programnya berjalan sebagaimana yang sudah diprogramkan. Kami ingin melaksanakan semua penajaman-penajaman yang sudah menjadi program kerja yang sudah program prioritas ya yang telah disusun di Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu sekali lagi kami ingin sesegera mungkin tim transisi ini menyelesaikan pekerjaannya agar seluruh kementerian hasil pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian itu bisa selesai. Ya. Bang, ini kan Kementerian HAM ada sendiri ya, bisa terpisah dari walaupun dari dalam satu, tapi kan kementerian. Nanti koordinasinya seperti apa? Nanti akan dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pasti akan baik, karena kalau kami semua bersepakat di semua kementerian, termasuk para wamen, kita tidak ingin menghambat satu tugas antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Ada berapa dirjen di bawah kementerian? Itu perpresnya sementara diselesaikan, mungkin malam ini atau paling lambat besok selesai. Tetapi saya hanya kasih gambaran bahwa kami sudah mengharmonisasi seluruh perpres yang terkait dengan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan PAS, Kementerian HAM ya. Kalau untuk Kementerian HAM nanti akan ada 2 Direktorat Jenderal. Kemudian untuk di Kementerian Hukum dari 6 Direktorat Jenderal tersisa 3. Tadi disebutkan oleh Pak Wamen. AHU, kemudian Kekayaan Intelektual dan Dirjen Perundang-undangan. Tapi masih ada badan maupun juga staf ahli yang lain. Sementara di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kurang lebih sama. Kurang lebih sekitar ada 7 Eselon 1, baik Direktorat Jenderal maupun Sekjen dan Inspektur Jenderal, juga ada masing-masing 3 staf ahli, ya kurang lebih seperti itu. Hampir sama ya, di IMPAS maupun di Kementerian Hukum. Ada penambahan lagi nggak sih Pak untuk Eselon 1 atau Eselon 2 di masing-masing? Kalau kami yang Kementerian Induk berkurang, di kementerian yang baru dibentuk bertambah, ya kan? Karena sebagian diambil dari Kementerian Hukum. Oke ya? Terima kasih, selamat bekerja Pak. Apa yang mau disampaikan? Sudah ada list undang-undang yang coba digolkan pemerintah gitu kan? Begini, yang jelas tantangan kita pada tahun 2025, kita harus menyiapkan sejumlah undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena KUHP itu akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan kita harus membuat beberapa undang-undang termasuk peraturan presiden dan yang paling terpenting adalah di tahun 2025 ini kita akan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan KUHP nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri, Pak Supratman, bahwa karena dengan pemecahan ini kita akan fokus pada 3 hal, yaitu pada perundang-undangan, kemudian pada administrasi hukum umum maupun kekayaan intelektual. Sebenarnya pemisahan kementerian ini kalau kita lihat gampangannya bahwa pembentukan hukum itu ada pada Kementerian Hukum, oleh karena itu ada Dirjen PP di situ, kemudian ada BPHN, lalu kemudian juga ada Badan Kebijakan Strategis. Sementara kalau penegakan hukum itu kan ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan HAM itu memang sesuatu hal yang kita kan pernah punya pengalaman ketika HAM itu terpisah. Tetapi juga kemudian itu dikembalikan dan saya kira ini menandakan atensi Bapak Presiden yang luar biasa untuk menegakkan HAM di seluruh aspek kehidupan. Saya kira itu saja, kami besok akan berkoordinasi untuk mematangkan ke depan. Terima kasih. Cukup ya? Cukup, belum tahu. Masuk
ke kantor yang mulia untuk menjadi menteri. Jadi hanya pindah tempat. Saya setiap hari, maaf agak sedikit bahasa sederhana, setiap hari soal hak asasi manusia itu pekerjaan saya yang saban hari saya ada pada diri saya. Di rumah saya berpikir HAM, di jalanan saya berpikir HAM, di kampus juga bicara tentang HAM. Lebih dari 100 kali di televisi dialog saya bicara tentang HAM. Jadi soal aspek masalah-masalah substansial tentang hak asasi manusia merupakan bagian dari kehidupan saya. Dan kebetulan saya dengan Pak Wakil Menteri, kami aktivis di lapangan, aktivis PRD, Smith, elemen D. Hanya dia tidak di kelompok Cipayung, saya di Pemkri. Bedanya di situ. Kami dua, tapi sama-sama aktivis. Dunia aktivis itulah yang menerpa kami progresif, dinamis, dan lebih solidar, persaudaraan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, di mana aspek-aspek itu dirumuskan oleh Bapak Presiden terpilih, Presiden yang sekarang kita punya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto, dalam rumusan pertama cita-cita, yaitu Askar Cita nomor 1. Nomor 1 adalah hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan. Jadi itulah sebenarnya ketika kita menerjemahkan cita-cita ini, maka ada keinginan besar Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk membangun atau melaksanakan kebijakan berbasis nilai-nilai atau yang dijiwai oleh semangat nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, karena ingin bangun Indonesia berbasis hak asasi manusia, kebijakan berbasis hak asasi manusia, pembangunan berbasis hak asasi manusia, maka dibikinlah ruang yang namanya Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu artinya, Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ini agak berbeda pembangunan HAM. Lain dengan Komnas HAM. Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM. Berarti pengawas di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak, fisik dan non fisik. Karena itu arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM. Jadi pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan hak asasi manusia. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM itu sebagai pengawas. Ada 3 kebijakan tugas pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi kita berdasarkan konstitusi dunia. Yang pertama adalah penghormatan terhadap HAM, yaitu membuat regulasi dan lain. Yang kedua adalah melindungi warga negara. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan hak warga negara.
Yang ketiga aspek ini adalah bagian dari pembangunan HAM. Maka mulai dari penyusunan katakanlah visi misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Kalau pembangunan ada fisik non fisik. Karena itu kalau fisik non fisik tidak bisa hanya diberikan anggaran yang kecil. Tak bisa. Ini kerjaan tim ini. Coba dirumuskan kembali. Ya, coba dirumuskan. Bagaimana kalau saya bilang kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa 80.000 desa. Tapi kalau saya nggak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti Presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit Presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat. Saya 20 tahun ikut dengan Presiden dalam 30 tahun saya mengenal Presiden. Bagi saya tidak ada hubungan. Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar.